Hai guys, kembali lagi bersama Dian Ranto di sini. Dan kali ini saya ingin membahas tentang kebebasan finansial. Oke, bagaimanakah kebebasan finansial? Apakah kebebasan finansial? Dan saya ingin belajar tentang kebebasan finansial dari AI. Nah, bagaimanakah jawaban dia tentang apa yang akan saya tanyakan? Oke, guys, mari kita saksikan ini dia. Hai Gemini. Hai, apa kabar? Apa yang ingin kamu bicarakan hari ini? Kabar baik. Saya ingin membicarakan tentang kebebasan finansial. Wah, topik yang menarik. Kebebasan finansial itu seperti punya cukup uang untuk hidup nyaman tanpa harus terus bekerja keras. Artinya, kamu punya kendali penuh atas waktu dan pilihan hidupmu. Apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang kebebasan finansial? Cukup uang, punya kendali penuh tentang apa yang kita inginkan. Wow, luar biasa. Kayaknya menyenangkan dan pasti sangat bebas gitu ya dari kehidupan seperti apa kebebasan finansial. Oke, jika saya ingin mencapai kebebasan finansial, apakah tahap-tahapnya yang saya perlu lakukan? Ada beberapa langkah penting menuju kebebasan finansial. Pertama, buat anggaran bulanan untuk memahami kemana uangmu pergi. Kedua, lunasi utang dengan suku bunga tinggi secepat mungkin. Ketiga, mulailah menabung dan berinvestasi secara teratur. Terakhir, cari cara untuk meningkatkan penghasilanmu. Misalnya, dengan mencari pekerjaan sampingan atau mengembangkan keterampilan baru. Tunggu dulu, biar saya ulang dari awal. Ada beberapa langkah penting menuju kebebasan finansial. Pertama, buat anggaran bulanan untuk memahami kemana uangmu pergi. Kedua, lunasi utang dengan suku bunga tinggi secepat mungkin. Ketiga, mulailah menabung dan berinvestasi secara teratur. Terakhir, cari cara untuk meningkatkan penghasilanmu. Misalnya, dengan mencari pekerjaan sampingan atau mengembangkan keterampilan baru. Tahap yang pertama saya sudah memahami, tapi tahap yang kedua. Tahap kedua adalah melunasi utang dengan suku bunga tinggi secepat mungkin. Utang kartu kredit atau pinjaman pribadi bisa menjadi beban besar dalam perjalanan menuju kebebasan finansial. Prioritaskan pelunasan utang ini untuk mengurangi beban bunga dan membebaskan lebih banyak uang untuk ditabung atau diinvestasikan. Saya kan sekarang memiliki 2 hutang nih. Jadi hutang saya yang pertama adalah KPR, yang satu hutang yaitu untuk yang lebih produktif, yaitu saya gunakan untuk kredit sebuah kendaraan bermotor. Nah, gimana supaya saya bisa melepaskan diri dari hutang ini? KPR dan kredit kendaraan memang dua jenis utang yang berbeda. KPR biasanya memiliki suku bunga lebih rendah, sementara kredit kendaraan lebih tinggi. Untuk melunasinya, kamu bisa gunakan metode debt avalanche atau debt snowball. Debt avalanche fokus melunasi utang dengan suku bunga tertinggi dulu, sedangkan debt snowball melunasi utang terkecil dulu. Mau coba saya bantu hitung simulasi pelunasan utangmu dengan salah satu metode tersebut? Saya rasa tidak perlu, tapi jika saya ingin melunasi kedua hutang saya tersebut, gimana supaya saya bisa mendapatkan penghasilan lain? Ada banyak cara untuk meningkatkan pendapatanmu. Kamu bisa mulai dengan mencari pekerjaan sampingan yang sesuai dengan keahlianmu, atau mengembangkan keterampilan baru yang lebih bernilai di pasar kerja. Memulai bisnis kecil-kecilan juga bisa menjadi pilihan, asalkan kamu punya ide dan rencana yang matang. Atau, kamu bisa memanfaatkan aset yang kamu miliki, misalnya dengan menyewakan kamar kosong atau kendaraan. Apakah kamu ingin saya bantu mencari ide pekerjaan sampingan yang populer saat ini? Coba sebutkan 5 pekerjaan yang populer saat ini. Tentu, ini dia 5 pekerjaan sampingan yang populer. Pertama, penulis lepas. Kamu bisa menulis artikel, konten web, atau copy untuk berbagai klien. Kedua, penerjemah. Jika kamu fasih berbahasa asing,
Ini bisa jadi peluang bagus. Ketiga, asisten virtual. Banyak pengusaha butuh bantuan administratif jarak jauh. Keempat, guru les privat. Kamu bisa mengajar mata pelajaran sekolah atau keterampilan khusus. Terakhir, pengelola media sosial. Banyak bisnis butuh bantuan untuk mengelola akun media sosial mereka. Mau saya carikan situs web yang menawarkan lowongan pekerjaan sampingan? Bagaimana jika saya ingin menjadi seorang content creator? Bagaimana jika saya ingin menjadi seorang content creator, yaitu mengupload konten di YouTube? Membuat konten YouTube memang butuh waktu, tapi hasilnya bisa sangat memuaskan. Kuncinya adalah konsisten mengunggah video berkualitas dan membangun komunitas penonton yang setia. Kamu bisa mulai dengan membuat jadwal upload yang teratur dan mempromosikan channelmu di media sosial. Maksudnya membuat konten yang berkualitas itu yang seperti apa? Konten berkualitas itu seperti video yang informatif, menghibur, atau keduanya. Pastikan videomu punya alur cerita yang jelas, gambar dan suara yang bagus, serta editing yang rapi. Gunakan judul dan thumbnail yang menarik perhatian, dan jangan lupa untuk berinteraksi dengan penonton di kolom komentar. Mau coba saya bantu carikan contoh channel YouTube sukses di bidang yang kamu minati? Menurut kamu, apakah berdialog dengan AI kamu seperti ini salah satu yang bisa dijadikan konten? Tentu saja, dialog dengan AI bisa menjadi konten yang menarik dan unik. Kamu bisa mengeksplorasi berbagai topik menarik, mengajukan pertanyaan-pertanyaan filosofis, atau bahkan membuat cerita fiksi yang melibatkan AI. Jangan lupa untuk menambahkan elemen visual yang menarik dan musik latar yang sesuai untuk membuat videomu lebih menarik. Oke, menarik. Tadi saya lupa langkah ketiga untuk mencapai kebebasan finansial tadi. Langkah ketiga adalah mulai menabung dan berinvestasi secara teratur. Idealnya, sisihkan sebagian dari penghasilanmu setiap bulan untuk ditabung atau diinvestasikan. Kamu bisa mulai dengan jumlah kecil dan meningkatkannya seiring waktu. Pilih instrumen investasi yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuanganmu. Oh ya, sebagai pengingat, saya bukan penasihat keuangan, jadi jangan bergantung pada saya untuk mendapatkan nasihat keuangan. Baik. Sama-sama, semoga percakapan kita hari ini bermanfaat ya. Jangan ragu untuk bertanya lagi jika kamu punya pertanyaan lain. Oke guys, sampai di situ percakapan kita dengan AI, dan saya berharap kalau ini bisa informatif dan bisa memberikan kalian insight juga, masukan supaya bukan cuma saya yang mendapatkan masukannya, tapi kalian juga bisa mendapatkan masukan dari percakapan saya dengan AI. Sampai ketemu dengan video saya selanjutnya guys.